Selamat jumpa kembali dengan saya Riki Angku dari channel YouTube Suara Rakyat. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mengangkat satu topik tentang 3 langkah pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Baik, saudara sekalian, di tengah-tengah kita ada menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama Bapak Hardy Fardiansyah, beliau adalah Direktur PT Havako Indonesia. Kemudian di sebelah kanan saya Pak Tengku Marzuki, seorang praktisi hukum. Baik saudara sekalian, sebelum kita kembali kepada diskusi kita, Bapak Hardy Fardiansyah adalah sebagai Direktur PT Havako Indonesia, lahir di Palembang 18 Oktober 1981. Dan kemudian Pak Tengku Marzuki, seorang praktisi hukum, lahir di Ulegle tahun 1973. Baik, selamat siang. Selamat datang di Suara Rakyat. Baik, kita akan mengangkat topik 3 langkah pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Sebagaimana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 belum usai. Ini akan membawa 3 dampak besar, yaitu pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi, yang kedua, peningkatan pengangguran, dan ketiga, peningkatan kemiskinan. Nah, saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Hardy selaku Direktur dari PT Havako Indonesia yang juga adalah boleh saya anggap sebagai pakar ekonomi. Ini bagaimana kita meningkatkan ekonomi Indonesia pasca COVID-19 yang telah dipersiapkan oleh pemerintah sendiri. Nah, yang pertama adalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, kira-kira menurut Pak Hardy bagaimana nih penurunan tingkat ekonomi di Indonesia pasca COVID-19 ini? Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya pada tahun 2019 itu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah cukup positif ya, sudah cukup naik gitu loh. Apalagi di awal tahun 2020 kita sangat optimis melewati 2019 itu di mana ada pilpres, terus ada kegiatan-kegiatan politik itu yang sangat mempengaruhi perekonomian kita. Nah, di awal 2020 itu udah optimis, tetapi di kuartal pertama itu adanya COVID-19 ini. Nah, dengan adanya COVID-19 ini otomatis semua penurunan ekonomi Indonesia semua menurun gitu loh. Tapi bukan hanya Indonesia, negara-negara lain juga ikut terdampak. Nah, kalau boleh tahu dari sektor mana aja yang turun, Pak, tingkat ekonomi? Tingkat ekonomi hampir semua sektor semua sektor hampir turun ya Pak. Terutama sektor yang berdampak langsung gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini dengan adanya COVID ini sungguh terasa dari banyaknya, nanti kita bicara lebih lanjut, itu banyaknya pengangguran, juga nanti lapangan kerja juga, peluang-peluang itu ikut ketutup dengan adanya PSBB ini kan. Jadi istilahnya orang lagi maju kencang tiba-tiba di stop begitu kan. Otomatis itu akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita begitu. Baik. Kalau menurut Pak Tengku sendiri bagaimana Pak? Bapak sebagai praktisi hukum melihat penurunan pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 ini, Pak. Terima kasih Pak Riki dan Suara Rakyat. Kita hadir di sini hari ini tentu sangat baik. Di antaranya kita mencoba membicarakan beberapa langkah yang memang akan dilakukan dalam pemulihan ekonomi ini. Kita sepakat sebenarnya dengan apa yang Pak Herdi sampaikan. Sebenarnya ekonomi kita ini salah satu penyebab penurunan memang COVID. Di samping mungkin ada faktor-faktor lain yang memang harus dibaca betul, diantisipasi setelah diketahui supaya ekonomi kita di pasca COVID nanti itu bisa berjalan dengan baik dan
meningkat. Betul. Jadi bukan hanya sekedar COVID, tapi ada faktor lain yang harus dibaca juga ya. Ya. Nah, kalau dari sisi hukum kita ketahui di Indonesia adalah kita dalam pengelolaan ekonomi ini kita berasaskan demokrasi ekonomi. Ya, kemudian kalau kita juga melihat salah satu sektor, misalnya sektor perbankan, selain dia berasaskan demokrasi ekonomi, pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi itu, ini sangat tepat untuk dipahami oleh kita bersama. Namun di dalam undang-undang perbankan pasal 2, selain kita prinsip kehati-hatian, juga memang mengacu pada dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya. Nah, kalau kita baca di sini memang ada 3 hal yang memang kita sangat penting untuk diperhatikan dalam usaha menumbuhkan kembali ekonomi kita atau menyehatkan kembali ekonomi kita. Yang pertama, tadi kita sampaikan pada prinsip demokrasi ekonomi. Apa sih demokrasi ekonomi? Ya. Demokrasi ekonomi adalah di dalam dunia perekonomian atau dunia usaha dipandang sama di depan hukum. Ya. Tentu hukum ekonomi ya. Ya. Nah, artinya sehingga kita bisa membangun suatu kebersamaan, saling bahu-membahu untuk kembali menyehatkan ekonomi kita. Ya. Dan kalau bisa dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Prinsip demokrasi ini sangat penting agar kita dalam pengelolaan ekonomi di negara kita ini tidak terkotak-kotak. Ya. Tidak terlalu jauh skep antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Tentu hak-haknya sama di depan mata hukum ya. Ya. Nah, ini bisa kita baca tadi dari misalnya Undang-Undang Perbankan pasal 2 itu sangat jelas di sana. Kemudian salah satu sektor yang memang selain pemerintah adalah sangat penting sektor perbankan. Karena sektor perbankan ini akan mensupport ekonomi kita menjadi lebih baik. Ya. Ya. Nah, untuk sektor perbankan ini mereka dalam menjalankan usahanya dia paling tidak memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Ya, kita harapkan nanti di dalam pemulihan ekonomi ke depan, sektor perbankan ini mendapat kepercayaan dari seluruh masyarakat, semua kalangan, agar mereka dapat menggunakan produk yang dikeluarkan oleh perbankan tersebut. Apakah posisi nasabah tersebut sebagai debitur atau kreditur? Dan ini sangat penting. Dari sekarang sebenarnya perbankan kita lihat cukup baik, namun alangkah indahnya lagi kalau mereka memang meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Ya. Nah, agar sektor ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat nanti. Itu mungkin sementara. Selain nanti kita bahas lagi prinsip yang lain. Ya, saya tertarik dengan sektor keuangan tadi ya, sektor perbankan tadi. Sehingga bagaimana bisa masyarakat itu bisa bertumbuh ya. Betul. Tentang terutama apalagi sekarang pemerintah kalau nggak salah sedang mengucurkan namanya KUR ya, kredit usaha rakyat ya. Betul. Nah, kira-kira sampai sejauh mana menurut Pak Hardi ini tentang kredit yang digulirkan oleh pemerintah dalam hal ini ke apa ya, KUR ya, KUR ini. Ya. Jadi KUR ini kan sebelum Covid sudah digulirkan. Sudah digulirkan. Sudah digulirkan, sudah berjalan. Tetapi memang kalau saya lihat memang belum maksimal ya, belum merata ya Pak ya. Iya, iya. Belum merata, hanya orang yang mempunyai akses yang bisa masuk ke sana, istilahnya mempunyai akses dalam hal di daerah-daerah terpencil atau apa kan agak kurang gitu aksesnya. Ya. Nah, dari KUR itu sudah cukup, pemerintah sudah cukup memberikan stimulus ya. Tetapi pada saat terjadinya COVID ini kan yang udah dikasih KUR itu terutama UMKM itu terjadi stagnan. Jadi
tidak bisa berbayar kan. Ah. Makanya kan pemerintah sempat mengeluarkan stimulus itu ya untuk selama 1 tahun untuk penundaan pembayaran begitu. Oh, itu diberikan oleh pemerintah Diberikan ya? pemerintah. Nah, itu bukan hanya kur itu, di bidang lain juga, di bidang kredit, di bidang misalnya kita punya KPR, kita punya kredit kendaraan, itu kan bisa kita atur pemerintah, itu tinggal kita bisa ajukan gitu loh. Iya. Untuk restrukturisasinya atau penundaan pembayaran selama 1 tahun. Jadi semua stakeholder itu saat ini sebenarnya kayak pemerintah, kayak OJK, penjamin simpanan, dunia usaha, itu semua harus saling berketerkaitan saat ini. Kenapa berketerkaitan? Pemerintah melalui Bank Indonesia kan sudah mengeluarkan stimulus itu ya, untuk penundaan pembayaran. Sedangkan OJK fungsinya untuk pengawasan. Untuk pengawasan, dunia usaha juga memanfaatkan kondisi ini sebenarnya. Supaya bisa bangkit kembali gitu kan. Mungkin gitu. Ya. Nah, ini menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam pemulihan kondisi ekonomi pasca COVID-19 yang selalu mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi dan keuangan. Tadi sudah masuk nih dari sisi keuangan, sehingga pemerintah juga berharap dengan adanya stimulus-stimulus itu dan juga penundaan pembayaran itu, ekonomi masyarakat bisa bangkit. Kira-kira seperti itu ya? Kira-kira bisa bangkit. Terutama sih untuk saat ini kita lebih ke UMKM ya Pak ya. UMKM ini kan dengan COVID ini banyak sekali yang jatuh. Yang banyak sekali yang sangat berdampak begitu kan. Diharapkan dengan adanya stimulus ini mereka istilahnya tidak memikirkan pembayaran dulu gitu loh. Tapi memikirkan gimana supaya mereka bangkit lagi. Konsentrasi di situ dulu ya. Dengan strategi-strategi baru. Diharapkan dengan waktu 1 tahun ke depan atau itu mereka bisa memulai usahanya kembali gitu kan, istilahnya baru dibayar kembali gitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Hardi atau mungkin nanti menurut Pak Tengku juga, stimulus ini kan atau mungkin penundaan pembayaran dari pemerintah sendiri ini yang sudah diberikan kebijakan dari pemerintah terhadap UMKM ini, kan ada penundaan pembayaran. Betul. Nah, kira-kira ini mengganggu stabilitas ekonomi nasional secara nasional nggak? Jadi sebenarnya pemerintah kan sudah memberikan budget di situ ya. Kalau nggak salah kemarin sampai 500 triliun ya untuk budget di situ dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Jadi ya memang tentu ya berdampak sih sama perekonomian negara, tetapi kan sudah dianggarkan untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau menurut Pak Tengku sendiri gimana Pak? Ya, itu tepat sekali yang disampaikan tadi ya oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Itu memang mereka mencoba untuk memberikan stimulus kepada masyarakat untuk kembali mereka bisa bergairah kembali. Namun dari sisi hukum, semua bantuan, baik bantuan pemerintah maupun dari perbankan itu sendiri, memang diperlukan ada semacam prinsip pengenalan nasabah, gitu ya. Karena ini penting. Ya, kita lihat seberapa banyak pun, seberapa besar pun dikucurkan dana untuk stimulus yang dilakukan melalui perbankan, ataupun kredit yang dikucurkan oleh perbankan secara murni, tentu prinsip pengenalan nasabah penting. Artinya sehingga penyaluran dana tersebut itu tepat dan efektif. Nah, di samping itu, kalau memang dana anggaplah misal kredit yang harus dikembalikan, mereka bisa mengembalikan dengan pengenalan nasabah. Dan memang selama ini kita lihat prinsip pengenalan nasabah oleh perbankan itu mungkin sudah cukup baik, karena memang didasari pada tata cara mereka mengelola produk perbankan itu. Ke depan kita harapkan tidak adanya namanya kredit macet misalnya, sehingga penggunaannya tidak tepat. Jadi bukan hanya pada administrasi. Selama ini kan pengenalan nasabah mungkin pada administrasi saja ya. Tapi perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensi
di mana pemerintah yang mengucurkan stimulus atau perbankan yang mengucurkan kredit itu bisa efektif dan produktif.